roti yang ada di tangan kita. Saudara, kita melakukan ini, setiap kali kita melakukannya, kita ingat Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah memberkati kita. Kita lebih sadar akan kebaikan Tuhan daripada pergumulan, sebab Alkitab berkata lebih banyak kebaikan Tuhan daripada masalah. Good days, ya, evil day. Bahkan kebaikan Tuhan lebih banyak daripada rambut di kepala kita. Mari pegang roti, Tuhan Yesus, obah roti di tangan kami menjadi daging-Mu. Oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Apa yang divonis oleh dokter, apa yang disebutkan oleh hasil laboratorium itu fakta. Tapi kebenaran berkata kami sudah sembuh. Apa yang dicetak di buku tabungan itu fakta. Tapi kebenaran berkata kami dicukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami tidak berjalan karena fakta tapi karena kebenaran. Tuhan berkati semua kami yang hadir hari ini. Tidak ada yang sakit, semua tambah sehat, tambah diberkati, tambah kuat. Karena Tuhan yang berjanji, kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita diberikan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati, dan segala sakit penyakit kita diambil oleh Tuhan. Itu sebabnya dia dipakukan di kayu salib, supaya kita mendapatkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kami makan dengan percaya, dan berkata, Om, Tante, ipar, mertua, anak kami sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh. Dalam nama Yesus kami makan sambil terima berkat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di mana darah-Mu tercurah, terorak, di sana ada belas kasihan, ada pengampunan, ada perlindungan. Dan kami percaya, kami melakukan ini karena kami sudah diampuni. Bukan untuk kami diampuni. Kami sudah diterima dalam kemah kemuliaan. Kami sudah diterima dalam kemah abadi, dan kami percaya Tuhan. Hari ini rasa malu, rasa tertolak, rasa rendah, rasa terdakwa, rasa terintimidasi, rasa bersalah. Sudah diganti dengan rasa sukacita. Sudah diganti dengan kemenangan yang luar biasa. Ia mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dulu kita harus berupaya, sekarang Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Dan setiap kali kau melakukannya, kamu mengingat akan aku. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, obah anggur tangan kami jadi darah-Mu. Waktu kami meminumnya, kami percaya kebenaran memerintah di dalam kami. Mata kami tertuju kepadamu, dan kami memandang hari esok dengan tertawa. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang rasa tertolak, terintimidasi sudah bebas. Hari ini migren kami sembuh, asam lambung kami sembuh, semua normal karena kebenaran memerintah di dalam kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih tim musik, puji Tuhan. Selamat bulan baru, selamat hari Minggu, dan kuartal pertama sudah lewat, ya, 4 bulan pertama sudah lewat, dan ini bulan yang kelima, tanggal 29 nanti kita ada ibadah kenaikan. Lalu 10 hari kemudian kita ada Pentakosta, ya, itu di bulan minggu kedua, bulan Juni. Karena tanggal 1 Juni itu hari Minggu, kemudian tanggal 8, saudara-saudara ya, itu adalah minggu kedua di mana Pentakosta. Jadi saudara-saudara bersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa saudara makin hari makin sehat, makin diberkati. Karena nanti kita akan belajar bagaimana kita juga adalah keturunan Abraham, di mana berkat-berkat kesehatan menjadi bagian kita semua. Jangan khawatir orang yang suka kena GERD, orang yang suka kena asam lambung tuh karena khawatir, suka cemas, suka panik. Saudara-saudara, itu teman dekatnya itu GERD, saudara-saudara ya. Jadi saudara biar makan tiap jam saja, karena yang namanya khawatir atau cemas itu kan tidak pakai jam. Atau ada saudara di ruangan ini yang berkata, Bapak,
saya nanti jam 12 baru mulai khawatir. Tolong ajari saya juga, karena saya juga mau belajar rumus itu. Bagaimana kita bisa atur dia punya jam, saudara-saudara. Sementara barang itu dia terpakai jam. Kapan saja dia bisa muncul, saudara-saudara ya. Bahkan saya mau berkata buat saudara, rasa khawatir dan rasa cemasmu sudah ditanggung oleh Tuhan di kayu salib. Semua kita boleh menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi Tuhan perlu kasih satu pasal khusus untuk berbicara tentang kekhawatiran. Setelah ucapan bahagia dalam pasal yang kelima, pasal 6 dari kitab Injil Matius itu tentang kekhawatiran. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, ya? Dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Lalu dibawa sampai Tuhan pun memuji Salomo. Tuhan pun memuji kehebatan yang dimiliki oleh Salomo. Tetapi Salomo dalam kemewahannya tidak melebihi salah satu bunga yang Tuhan ciptakan ini. Yang pagi mekar sore layu. Demikian juga kita pasti akan didandani oleh Tuhan. Lalu ayat yang ke-33 dari pasal 6. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu apa yang tadi di atas, makan, pakai akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya kita akan bertambah-tambah. Walaupun faktanya berkurang-kurang tadi di dalam doa. Mungkin ada saudara yang mulai stres karena begitu cetak buku tabungan. Sudah saldo minimal, sudah saldo minimum. Jangan bergantung kepada fakta. Itu fakta. Tapi kebenaran berkata Allah aku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Dan saya ulangi lagi buat saudara, fakta tidak lebih berkuasa daripada kebenaran. Kebenaran lebih berkuasa daripada fakta karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nah, mari kita akan belajar satu cerita di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu adalah kitab kisah rasulnya Perjanjian Lama. Dan saudara tahu bahwa janji diberikan kepada Abraham dan Sarah ya. Pada waktu itu Abraham berumur 99 tahun. Lalu coba saudara kita lihat dulu pasal 17 ayat 17, undur satu pasal ya. Kejadian 17 ayat 17, di sana ditulis tentang umur Sarah ya. Waktu janji ini diberikan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun. Nah, jadi Sarah itu umur 90 tahun ya, saudara-saudara. Nah, kita lihat kepada pasalnya yang ke-18, biar Roh Kudus mengurapi ayat-ayat ini, huruf-huruf ini mati, tetapi ketika Roh Kudus mengurapi semua akan menjadi pewahyuan yang luar biasa bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi mari kita siapkan hati, pasang safety belt saudara, karena kita akan take off, nanti di tengah jalan ada goncangan-goncangan, saya percaya goncangan-goncangan itu akan merontokkan semua ikatan-ikatan kita, akan melepaskan semua beban-beban kita, dan kita akan pulang dari tempat ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara semangat ya. Tadi pagi di ibadah satu tuh kurang lebih berapa kali tadi Daud? Ya, 3 kali kak lampu mati ya. Sementara khotbah, semua khotbah, ya berapa kali ya. Jadi Daud bolak-balik untuk kasih hidup, kasih nyala. Nah, hari ini kita berdoa. Berkat dari Tuhan tidak pernah mati-mati dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Puji Tuhan. Nah, di dalam TB2 atau di dalam Alkitab yang saya pegang ini, judulnya itu peneguhan janji keturunan kepada Abraham dan Sarah. Sementara di saudara punya Alkitab itu Tuhan mengulangi, ya kan? Tuhan mengulangi janjinya untuk memberikan anak kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah bosan kalau dengar ada khotbah yang diulang-ulang, karena Tuhan serius untuk menggenapi apa yang dijanjikan. Supaya orang itu tidak berkurang percaya, orang itu tidak berkurang keyakinan, perlu diulang-ulang sampai kebenaran itu mendarah daging. Perlu diulang-ulang, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan ulang-ulang. Jadi kalau Tuhan mengulang, bukan cuma pendeta Nobel mengulang khotbahnya, Tuhan juga mengulang khotbahnya juga saudara ya. Tuhan juga mengulang janjinya supaya orang-orang percaya tetap kuat, tetap percaya, jangan goyah walaupun dasar untuk berharap sudah tidak ada. Dan kita percaya kalau Tuhan yang berjanji pasti dia akan menggenapinya.
Jadi di sini Allah meneguhkan. Kalau di Alkitab saudara, Allah mengulangi. Nah, Tuhan mengulangi karena dia serius dan dia mau hal ini terjadi buat kita semua. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ini yang saya ulang-ulang, ini yang saya suka bilang bahwa bukan kita hadir bagi Tuhan, tapi Tuhan yang hadir bagi kita. Daniel F, coba. Ini Daniel. Dan siapa? Daniel. Aduh, Daniel. Daniel. Bangunlah dan berjagalah, saudara. Dia bukan tidur, ada headset di telinga, saudara-saudara ya. Nanti kasih keluar khotbah sini supaya dia dengar. Tuh sampai panggil sampai 3 kali itu terdengar. Khotbahnya coba pasang aja. Saya tes dari sini, cek one, 1, 2 Tesalonika. Ya, puji Tuhan, itu tanda keseriusan dia mendengarkan atau membaca firman Tuhan. Pasti ada sebuah wahyuan yang dia dapat tadi, saudara ya. Saking seriusnya, saudara ya. F. Nah, kita sering nyanyi, ya. Saya percaya bukan cuma gereja lain yang menyanyi, kita juga kadang-kadang nyanyi, ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah baru di hati kami, oh curahkan kurnia. Biasanya kalau ada gubernur menghadiri satu pertemuan, semua orang disuruh datang tepat waktu. Sebentar gubernur jam 9, sebelum jam 9 so ada. Ya, kalau sampai kau datang sebelum 5 menit sebelum jam 9, pintu ditutup. Karena kita tidak akan mengganggu prosesi masuknya gubernur. Begitu gubernur masuk, hadirin dipersilakan berdiri, karena gubernur akan memasuki ruangan pertemuan. Nah, kita hadir bagi gubernur. Tetapi saudara, berbeda dengan Tuhan yang melebihi posisi dari gubernur. Dia bukan kita hadir bagi Tuhan, tapi Tuhan hadir bagi kita. Jadi begitu kita datang, Tuhan yang berdiri menyambut kita. Apa pendeta? Masa iya? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, artinya Tuhan yang hadir buat Abraham. Jangan kaget saudara-saudara, di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-10, waktu Bartimeus berseru, anak Daud kasihanilah aku. Alkitab tulis, berhentilah Tuhan. Terjemahan yang lain, berdirilah Tuhan. Artinya Tuhan menghormati Bartimeus. Jangan kaget, waktu Stefanus melihat ke sorga, dia melihat Tuhan berdiri di sebelah kanan Bapa di sorga. Sementara kita mengaku, kita lihat di kitab Efesus, kita buat pengakuan iman, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Data Alkitab tulis, ia berdiri karena dia menghormati kita dan dia hadir bagi kita. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Kurang apa Tuhan begitu care kepada kita. Dia hadir bagi kita. Waktu kau baru siap-siap baju, baru setrika, aduh saya mau pergi gereja, kalau cuaca baik, kalau hujan, saya tidur saja. Kau baru niat, Tuhan sudah ada, saudara-saudara ya. Kau baru melangkah, Tuhan sudah tunggu dan dia hadir bagi kita. Itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Karena kerinduannya untuk bertemu dengan umatnya lebih tinggi daripada umatnya bertemu dengan dia. Haleluya. Bisa bilang amin? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ayat yang pertama. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Semua bilang panas terik. Saudara tahu dunia sekarang lagi panas terik. Pemimpin-pemimpin dunia lagi panas terik. Bahkan di Indonesia ini lagi panas terik. Orang lagi bicara semua panas. Orang kasih komentar panas. Minta maaf saudara ya, ini fakta. Semua lagi panas, lagi baku hajar. Tetapi saudara-saudara, orang yang ada di dalam Tuhan akan menikmati kemenangan yang luar biasa. Coba saudara lihat sekarang nih, orang panas. Begitu kau halin di jalan langsung dia panas, dia kejar kau. Saudara-saudara ya, saudara lagi bawa mobil tiba-tiba angkut potong di depan. Saudara panas, kau pikir kau punya moyang jalan. Panas, di mana-mana sekarang panas saudara-saudara ya. Di kantor panas. Ya, betul ke tidak? Loh ya tuh. Ada orang yang lapor, Bapak Ketung sekarang ini lagi gerah, lagi panas. Kenapa? Anggaran dipotong, panas juga saudara-saudara ya. Anggaran dipotong, panas juga saudara.
bilang kiri kanan, orang itu sudah bertobat, dia terada di sini saudara. Semua panas. Ini keadaan yang ditulis oleh Alkitab ini sama seperti yang kita alami. Lagi panas. Sekarang ini orang gampang marah. Begitu kita lihat, apa kok? Kau lihat saya, panas. Terada angin, terada ini bisa marah, panas. Tapi saudara-saudara, di hari panas terik ini, Tuhan kasih solusi bagi kita supaya kita tidak jadi panas. Ya, kalau saudara tidak ikut prinsip ini, saudara pasti gampang marah, gampang panas, saudara-saudara ya. Mari kita lihat, Tuhan datang karena Dia mengasihi kita. Lalu ada Abraham yang duduk di keadaan panas terik, sama seperti jemaat Tuhan yang hari-hari ini lagi panas ya. Yang kubu A baku hajar, preman dan mantan jenderal baku hajar, panas saudara-saudara ya. Yang satu grup baku hajar, panas. Ini saudara-saudara ya, kita punya nama Bhinneka Tunggal Ika. Tapi saudara-saudaranya, kita baku hajar kiri kanan, ikannya sudah tidak ada saudara-saudara. Bhinneka saja yang ada. Tapi saya percaya kehadiran Tuhan di Indonesia akan membuat Indonesia mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Karena di tengah panas terik ini, Tuhan hadir untuk membawakan berkat atas bangsa ini. Yang setuju katakan amin. Pak, saya lagi panas ini Pak. Tuhan hadir untuk membawa berkat buat saudara. Karena untuk saudara yang panas itu, Tuhan mau datang saudara-saudara ya. Untuk Abraham yang panas, saya paling tersuka dia. Tuhan mau hadir juga buat saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak peduli keadaanmu, tidak menghalangi Tuhan untuk datang memberkati saudara. Amin. Makanya saudara lihat pasal 22. Sarah tertawa, tapi bukan tertawa mengenyeh. Tertawa karena Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Saya berdoa minggu ini akan menjadi tertawa penuh sukacita karena jawaban-jawaban doa yang luar biasa Tuhan berikan buat saudara. Itu sebabnya diberikan nama Ishak, karena Ishak artinya tertawa. Ada tertawa mengenyeh, ada tertawa karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Pilihlah tertawa karena perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa pandang masa depan saudara penuh harapan. Saudara bisa lihat posisi saudara bukan turun tapi naik. Karena semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan kalau posisi Tuhan berikan buat saudara, ingat itu bukan untuk saudara, tapi itu untuk melayani Tuhan. Cerita terakhir sebelum saya berdoa. Sementara Tuhan Yesus dalam penderitaannya menuju kepada penyalipan di Golgota. Ada murid-murid yang berdialog dan mereka berkata, nanti tolong saya kasih posisi di sini, saya kasih posisi di kiri, saya kasih posisi kanan. Tidak ada yang salah dengan meminta posisi. Tetapi yang Tuhan maksud adalah posisi itu dipakai untuk melayani. Makanya saya berdoa berulang-ulang, jangan cuma minta pekerjaan, minta posisi. Kenapa? Itu tidak salah. Tujuannya untuk melayani. Kenapa kau mau posisi itu? Fasilitasnya Pak, tunjangannya, wah, mobil dinasnya, wah, rumah dinasnya, wah, itu salah. Tapi kalau sudah bilang, kalau di posisi itu saya bisa buat kebijakan, saya bisa tolong orang-orang outsourcing, saya bisa tolong orang-orang honorer yang sudah puluhan tahun, supaya mereka cepat punya SK untuk melayani. Bisa bilang amin? Tapi kalau untuk gaya-gaya, ya sudah mungkin kehilangan apa yang Tuhan mau. Tapi untuk melayani. 22 dari kitab Kejadian, Ishak lahir, Sarah juga tertawa. Tapi kali ini tertawanya berbeda. Saya tahu Tuhan akan mengubah tertawa mengenyeh saudara, menjadi tertawa kudus saudara. Tertawa yang penuh kemuliaan, karena engkau melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tapi saya ajak saudara hari ini, sebelum itu terjadi, jadilah seperti Abraham yang percaya bahwa itu pasti terjadi. Bisa bilang amin. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Bagi Dia segala kemuliaan, hormat dan kuasa.